juga nanti, tapi sekarang mau ikut Mau ikut dulu, oke siap Bang. apa yang dibicarakan barusan Bang. Oh siap, aku tanya nih sama Bro Admin nih, penyaliban Belum ini aku jawab tadi. loh. Oh iya, aku nanti kan biar ditanggepin juga Bro Admin. Nanti Oh iya, Bro silakan. Admin ditambah gitu loh. Ya mungkin Bro Admin macet atau kayak mana kan bisa dibantu kan gitu Bro Admin. Siap. Gini Pak Silohi, aku tanya tadi sama Bro Admin nih, kalau Tuhan sudah merencanakan adanya penyaliban nih, penghapusan dosa atas Yesus, kira-kira nih sebagai suksesor atau pelaksana penyaliban, ini sudah disukseskan tuh sama iblis sama Romawi. Seharusnya sebagai Tuhan yang baik, ini Tuhan harus berterima kasih sama iblis sama Romawi atau harus mengutuk? Nah itu, Bro Admin dulu dijawab silakan. Ini pertanyaannya ini ada 3 ini loh, Bang Madu. Pertama, apakah penyaliban Yesus adalah rencana Bapa? Ya kan Tadi tadi. buatan. Iya, apakah penyaliban Yesus adalah rencana Bapa? Iya. Betul kan, di Markus juga dikatakan anak manusia diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuhnya, kan begitu. Betul. Betul. Terus pertanyaan kedua, apakah iblis punya peran? Ya kan otomatis membantu dalam kematian Yesus, ya kan? Suksesor. Secara tidak langsung. Kalau yang tadi kan ya kan. Kalau sekarang secara tidak langsung. Romawi juga. Ya kan? Karena iblis tidak tahu rencana Tuhan sepenuhnya. Dia mengira sedang menghancurkan Yesus, padahal justru menggenapi rencana Tuhan, kan begitu. Intinya kan suksesor, sukses itu. Iya, pertanyaan terakhir, apakah Tuhan berterima kasih, kan begitu apa? Kan tadi kan pertanyaannya, kalau orang baik ya berterima kasih, kan gitu toh. Harusnya. Apakah gitu. kemudian Tuhan berterima kasih kepada iblis? Jawabannya tidak, Bang. Kenapa? Kan begitu toh. Kenapa? Kenapa tidak berterima kasih pada Yesus? Karena pertama begini, dengerin dulu ya. Pertama gini, karena iblis bertindak jahat, jadi bukan bekerja sama, Bang. Dia bertindak karena kebencian, bukan karena ketaatan. Tuhan memang mengizinkan kejahatan yang terjadi, tapi tidak kemudian berterima kasih kepada kejahatan. Memang rencana Tuhan ini kan terwujud sepenuhnya bukan karena bantuan iblis, walaupun iblis misalnya ikut-ikutan menyerang. Jadi ini tuh sebenarnya gambarannya itu sama dengan peristiwa Yusuf. Yusuf itu diperlakukan jahat sama saudara-saudaranya, kan diusir tuh. Tapi melalui Yusuf diubahnya yang tadinya perbuatan jahat, diubahnya jadi perbuatan baik. Kan di situ kisah Yusuf itu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Aku lupa ayatnya, yang jelas ada ayat bunyi begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi Tuhan tidak berterima kasih sama kejahatan, tapi mengubah kejahatan menjadi alat untuk kebaikan. Konsepnya begitu. Kalau masalahnya dinubuatin udah. Jadi kalau dikatakan berterima kasih ya tidak. Karena Tuhan mampu mengubah kejahatan menjadi sesuatu yang baik. Nggak ke situ Bro Admin. Masalahnya ini nubuatan dari awal sudah. Iya kan sudah saya jawab tadi. Apakah penyaliban rencana Tuhan, rencana Bapa? Betul, iya. Suksesornya. Apakah iblis punya peran? Iya, tapi secara tidak langsung, kan begitu tadi jawabannya. Dan yang terakhir tentang baik, apakah berarti Tuhan berterima kasih sama iblis? Ya tidak juga. Kalau nggak ada iblis, siapa yang nyalip? Ya tidak kemudian dibalik pertanyaan begitu, Bang. Gini loh, Bu Admin yang benar itu. Lanjut. Kalau Kristen ya senang pembunuhan itu, tapi kalau Yesus murka, coba baca Matius 2. Nggak ada Kristen yang senang pembunuhan. Kalau framing ini loh, betul. Apa kata Yesus? Yesus berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi
Ya, terhadap diri kamu sendiri. Bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu, apa? Ular-ular. Hai kamu, keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Coba. Ya, mereka ini karena membunuh para nabi, neraka mereka ini. Gitu loh. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu. Jadi Yesus murka karena mereka ini suka membunuh para nabi, termasuk aku, kata Yesus. Yang gitu. Jadi tidak pernah. Waduh, kalian ini pinter, ya, ingin ditebus dosanya, terburu-buru ingin membunuh aku. Bukan gitu. Murka Yesus itu. Bahkan neraka mereka ini, karena saya nabi mau dibunuh. Kalian tidak cukup. Padahal nabi-nabi sebelum aku kalian bunuh juga. Nah, itu kemurkaan Yesus kepada mereka. Gitu ya. Mungkin Bang Syihole mau berpendapat juga. Bang Syihole silakan. Wah, pengetatan nih lo. Silakan. Seneng. Santai dulu. Silakan. Bang Madu, makasih Mas. Jadi gini ya, kalau menurut saya begini, pemahaman saya tentang Alkitab, saya bukan orang teologi ya. Pertama harus kita tahu dulu hakikat kita itu siapa sebenarnya kita ini, gitu. Suaranya agak dikuatin, Pak. Ya, hakikat kita itu harus kita kenal dulu siapa kita, sesungguhnya siapa, dari mana, kenapa ada di dunia, terus nanti kemana gitu. Nah, kalau kita kan di kekristenan, kita ada di dunia karena dosa nenek moyang Adam, diusir dari hadirat Tuhan karena melanggar hukum Tuhan, memakan pohon yang dilarang, buah pohon yang dilarang, sehingga kita diusir nih. Nah, tadinya Adam di hadapan Allah bersama dengan Tuhan, tapi karena dia melanggar, Adam nenek moyang kita diusir, sehingga kita terpisah dengan Tuhan. Nah, kita di dunia ini nanti kemana? Setelah kematian, kembalikah kepada Tuhan atau bersama iblis yang telah menggoda kita? Itu. Nah, dari situ Tuhan membuat hukum. Karena kasihnya Tuhan membuat hukum. Nah, dari pertama Tuhan jelas ketika Adam berdosa, Tuhan menyembelih hewan. Persembahan Kain dan Habel, persembahan adiknya si Habel yang diterima, yaitu kurban. Tuhan yang menyembelih, Pak. Bukan Habel dan Kain tuh. Oh, bukan Tuhan yang menyembelih ya. Udah biarin aja coba. Nah, keluarnya bangsa Israel, Bani Israel dari penjajahan atau perbudakan Mesir, Firaun. Hukumnya ketika setiap rumah harus dilaburkan darah. Nah itu. Terus kita lihat Abraham mau menyembelih anaknya. Tuhan menggantikan dengan domba. Nah, terus di imamat jelas. Untuk penghapusan dosa, penebusan dosa, itu harus ada kurban. Nah, di hukum Taurat sudah jelas, atau hukum 10 hukum Taurat, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jika menyebut nama Tuhan sembarangan, dia dihukum. Nah, kita bacalah itu semua, itu kitab para nabi, ada nubuatan-nubuatan. Bingung kita, penciptaan Adam disebut segambar dan serupa. Ini gimana, bingung. Kan? Nah, Berarti tidak paham Bible. Berarti udah paham Bible. Ntar dulu, Pak, inisiatifnya agak jauh ini inisiatifnya. Bukan, kita harus jelas dulu, paham Taurat, paham kitab para nabi. Di situ ada nubuatan. Setelah ada Yesus firman menjadi manusia, maka kita
baru bisa mengerti. Setelah Yesus mati, bangkit kembali, baru kita paham. Nah, di situ dikatakan Tuhan membuat hukum kisos, nyawa ganti nyawa. Nggak ke sana Jadi sih. kita ditebus, nyawa kita ditebus dari hukuman kekal dengan manusia yang tidak bercacat sesuai dengan hukum Taurat, hewan yang tidak bercelah. Nah, tadi dikatakan apakah tentara Romawi iblis kita harus berterima kasih? Tidak, karena itu sudah rancangan dari Bapa sendiri. Kan rencana Bapak kan, Bro Admin, kan rencana Bapak kan. Ya, di mana tadi hukum Tuhan mengatakan tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Yesus disalibkan oleh imam besar itu karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Apalagi katanya, dia Itu rencana menghujat. Bapak kan, Pak Silohe. Dia menghujat katanya. Nah, sedangkan hukum Taurat menyebut nama saja nggak bisa. Oke, sekarang Tuhannya Pak Siho ini siapa Tuhannya? Yesus, Di mana Yesus ngaku itu? wah banyak lah. Coba. Begini, hukum yang terutama itu mentuhankan siapa sih? Apa hukum yang terutama? Nah, ini ya, kita ada sedikit berbeda ini. Kita bicara Yesus di dunia. Saya nanya hukum terutama, yang utama ajaran Yesus apa? Ingat apa itu Yohanes 17 ayat 3 lah. Bisa itu salah satunya di Enggak, Markus 12:29. Apa bunyinya? Dengarlah Israel, Tuhan Yesus Tuhan. Esa gitu. Bukan. Adalah orang Israel, Tuhan Tuhan kita, Tuhan Terus? itu Esa. Tuhan kita. Siapa Tuhan itu menurut Yesus? Tuhan, Tuhan tersebut siapa kata Yesus? Bapa. Oke, Tuhannya Kristen siapa? Sekarang. Yesus. Nah, Ya, beda Bapa, kan? Putra, Roh Kudus. Ya itulah kalian itu. Disitulah kesalahan terbesar kalian itu. Tunggu saya komentari ya. Tunggu dulu, boleh saya ngomong. Ya, Jangan menafsirkan, jangan suka kalian menafsirkan ya. Iya, Saya ingin saya kasih analogi sama kalian. Saya kasih analogi ya. santai. Tunggu dulu, jangan menafsir kitab suci orang yang tidak dulu, Saya kasih analogi. Ya, Kalau ya. ada guru di depan kelas berkata, Ando, jadi Tuhanmu Yesus itu dapat dari mana Tuhan itu Yesus? Silakan. Itulah kami itu. saya kasih analogi sama kamu. Sebentar, Pak. Nanti Tunggu dulu, saya udah lama mendengar-dengar. Saya mau tanggapi Ustaz Tata ini. Apa barusan Barusan. masuk, Pak? Saya mau nanggapi Ustaz Tata ini sudah dari tadi menafsir Alkitab Ya, yang tidak iman. Sabar. Kita Kalau saya jelaskan Anda bisa terima. Ajaran kasihnya, ajaran Jangan kasihnya. sesuka kamu menafsir kitab orang Ya, yang tidak ajaran- kau imani. Nah, ini baru seru ini. Ini tidak Seru, sekarang aku bilang sama kamu. Yesus mengingatkan itu. Nah, gitu Bro Admin. Ibarat guru di depan kelas berkata kepada kamu, hormatilah gurumu. Lalu kamu bilang dia bukan guru. Baca. Kalau lalu kau bilang dia bukan, hormatilah gurumu. Dia Ando. Jadi kamu mentuhankan Yesus itu nemu dapat dari mana? Coba. menafsir-nafsir, aku dan Bapa adalah satu. Jelas kan? Satu. Jangan, Oke, itu sudah, nggak pernah sudah. kalian Udah baca. satu-satu. Kalau sama Tata satu-satu. Aku dan Bapak satu. Jika tidak Maka saya bantah dengan Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, dua data. Aku, Bapa, mereka satu. Berarti Tuhanmu 15. Kalau kamu mentuhankan Yesus gara-gara aku dan Bapa satu, maka di ayat yang lain banyak. Bukan hanya Yesus yang satu dengan Bapa. Mereka. Oke, kembali kepada penyalipan itu. Oke, Sekarang silakan cari ayat lagi, ayo. kembali Nah, kepada Pak. penyalipan tadi ya. Pak Ando, sebentar dulu, Peristiwa Pak. penyalipan Yesus itu abad pertama. Injil abad pertama menulis di Matius. Sejarawan Tacitus abad pertama Polybius menulis di abad pertama bahwa penyalipan benar terjadi. Secara sains arkeolog ada bukti penyalipan di Golgota, ya.
tahun kemudian, jauh dari peristiwa, dikatakan digantikan tanpa menyebut nama siapa yang digantikan. Tapi oke lah, kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem bagi kami orang Kristen. No problem, nggak pernah. Tapi kalau kalian bilang Yesus, kita adu data. Peristiwa yang ditulis dekat dengan penulisnya Injil dan sejarawan satu abad, itu pasti lebih benar. 600 tahun kemudian dikatakan digantikan tanpa menyebut siapa. Tapi kami orang Kristen tidak persoalkan kalau kalian bilang Nabi Isa tidak disalib. No problem, disitulah titik damai kita. Tetapi kalau kalian bilang Yesus tidak disalib berdasarkan kitab yang datang 600 tahun kemudian, kami keberatan. Seharusnya kita saling menjaga. Kita bisa buka penulis sejarah Tacitus dan Plopius, Yahudi dan Roma abad. Oke, udah Anto, Anda udah pakai data, ini saya bantah pakai data ya. Oke, jadi gini, kita harus tahu dulu rencana penyaliban itu apa. Nggak usah kau bahas, tunggu dulu biar Saya pakai data, Anda udah paham Bible. biar ku selesaikan. Yang paham Bible itu umat Islam. Bang Jumlah, Selesaikan dulu. Bang Moto, itu yang paham Bible. Tata jangan gitulah. Jangan. Selesaikan dulu. Saya mau menjelaskan pakai data, gak boleh. Dia nyerocos doang, saya disuruh mendengarkan. Padahal Bible ada di otak saya. Gimana? Pakai data saya, tunggu dulu, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan sebentar lagi. Ya, Umat sebentar, Muslim Pak. sendiri Ando, berbeda Ando, pendapat. sebentar. Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, Tafsir Mahmud Sultan mengatakan Isa disalib. Ya, sesama Islam selesaikan dulu persoalan kalian. Ya, sesama Islam ya. Ibn Sulaiman Islam tafsirnya. Mahmud Sultan mengatakan disalib tidak digantikan. Selesaikan dulu persoalan kalian. Kami satu kata bahwa kami dengan sejarawan Yahudi dan sejarawan Romawi abad pertama menulis fakta. Kalau udah pakai data, jangan nyerotos lama-lama. Saya gak suka kalau udah ada data, oke? Datanya ini ada di otak saya. Pak Tata sebentar. Ya silakan pakai data aja. Kalau udah pakai data, saya itu, aduh kapan ya, lama banget gitu saya. Sedangkan datanya ada di otak saya, kan saya terburu-buru menjawab. Gimana sih? Silakan. Silakan. Tunggu dulu abangku ini, Bang Mutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Lanjut. Aku mau bertanya dulu, Pak Tata lah. Ini Ya. kalau konsep ketuhanan ini kita nggak nyambung lah. Jadi intinya beginilah, kalau konsep ketuhanan kami ini secara analogi lah, biar ini. Pak Tata ini saya lihat nih di sini nih di HP saya. Kenapa? Nah, tapi sesungguhnya apakah ya Pak Tata yang saya lihat ini sesungguhnya Pak Tata? Tunggu dulu, saya menghilang dulu. Ting! Ada saya nggak? Suaranya ada. Oh ada. Oke, sekarang ada nggak wujudnya? Nah, jadi begini Pak Tata, kita diskusi ya, diskusi. Kita jangan lah. Minimal menambah iman, menambah pengetahuan, kan gitu ya. Jadi gini, umat kekristenan itu Tritunggal itu begitu. Pak Tata sebenarnya yang saya lihat ini bukan wujud asli Pak Tata. Tapi Pak Tata ini tidak terpisah dari Pak Tata sendiri. Dimanapun Pak Tata saya nggak tahu. Terus? Nah, Pak Tata mengutus dirinya sehingga saya melihat, mengenal Pak Tata melalui yang diutus wajahnya ini di sini di HP saya. Pak Tata ini tidak boleh terpisah dengan wujud Pak Tata yang sesungguhnya yang saya nggak tahu. Terus? Demikian juga kami, Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Firman itu apa artinya firman itu? Pikiran, akal sehat, akal budi. Begini, caranya gini. Pakai data. Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Kalau firman itu pikiran, mana datanya? Yohanes 1 ayat 1. Gimana bunyinya? Pada mulanya pikiran. Pikiran bersama-sama dengan Allah gitu. Udah nggak nyambung lah. Nah, kan nggak nyambung kan? Pak Tata membawa pemikirannya dari teologi Islam ke Kristenan. Kalau itu kita pikir itu logos. Oke, berarti yang menjadi
menjadi manusia ini pikiran Tuhan atau firman Tuhan? Firman itu kan perkataan. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, perkataan Tuhan. Tuhan kalau menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah sekarang, firman ini yang menjadi manusia atau pikiran yang menjadi manusia? Firman itu kata benda apa kata kerja itu? Kemana-mana nih. Enggak, Yang menjadi manusia Yesus ini firman, perkataan, atau pikiran Tuhan yang menjadi manusia? pikiran Tuhan, logosnya. Oh, berarti bukan firman ya? Arti firman itu bukan suara. Suara, tapi di dalam suara itu ada Ada apa? pikiran Tuhan. Awas ada mata-mata. Nah, udahlah, nggak nyambung lah kita ke apa itu, nggak nyambung. Empat kata membawa pemahaman dari teologi Islam ke Kristenan nggak nyambung, ya nggak nyambung, nggak akan nyambung. Sambungin, Mbak. Saya mau tanya dulu Pak Tata lah. Ya silakan. Udahlah, tanya. Tanya aja lah. Saya ingin tahu tuh di apa Ali Imran ayat 55 itu, coba diterjemahkan apakah benar tuh Pak? Apa intinya, apa yang kamu mau tanyakan? Di mana kalau saya baca, lama saya bacanya ini, saya baca bahwa Isa di situ mati dulu baru diangkat. Di mana datanya? Di itu di Ali Imran 55. Coba kamu baca. Ini Bang, Anda harus tahu tentang ilmu Al-Quran ya. Al-Quran ini adalah harus tahu bermakna. Tawaffa ini tidak harus bermakna mati. Bisa bermakna diangkat. Contohnya, ya ayat itu, 55 itu. Iya. Allah ya Isa ini tunggu dulu, katanya bertanya. Ya. Oke. Pertama, tawaffa ini bermakna diangkat hidup-hidup. Ayatnya mana? Ali Imran 55 itu. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Coba baca terjemahannya. Bermakna apa tawaffa di situ? Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, bukan mematikanmu, bukan. Ada juga tawaffa itu bermakna tidur. Ya. Mana datanya? Al-An'am 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Tawaffa. Dan dialah yang menidurkan, bukan mematikan, menidurkan kamu. Ada juga tawaffa ini bermakna memegang. Baca surat Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yatawaffa. Allah memegang nyawa. Jadi jangan gara-gara ada tawaffa kamu maknai mati. Bukan. Nanya ke pakarnya sih. Gitu. Oke. Jadi kalau saya nggak tahu nih apa salah orang yang membuat Al-Quran ini, saya nggak tahu. Loh, kok salah sih? Kalau di saya di sini ya. Coba baca di situ apa bunyi? Ingatlah ini dalam kurnya. Ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, yaitu mutawafika itu. Mewafatkanmu. Salah. Di sini menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, mutawafika, dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang. Oke, sekarang gini aja ya biar orang tahu semua ya. Madu buka Jalalain Ali Imran 55. Di situ diangkat hidup-hidup. Silakan Madu. Biar Siap, orang tahu Ustaz. semua. OTW Ustaz. Ali Imran 55 ya. Jalalain. Siap. Ali Imran ayat 5. Berarti pada kata tawafa itu maksudnya
Pak? Ya makanya tawafa kan tadi saya sudah Masya Allah. menjelaskan semua. Lafaz yang mustarok. Satu kalimat bisa bermakna bukan cuma satu, tambah sama dengan roh. Roh itu bisa bermakna Jibril, bisa bermakna roh jasad, bisa bermakna wahyu. Tapi umumnya artinya apa, Pak Tata? Mutawafika itu mewafatkan, Ya, benar nggak? Tergantung konteks. Tergantung mau pakai ayat yang mana. Kalau yang Ali Imran 55 ini artinya bukan Ya mewafatkan. coba ini madu ini, coba madu, buka madu. Baca. Tergantung konteks. Nih. Coba baca langsung tafsirannya. Jalan lain ini biar Beratmin bisa ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memegangmu dan mengangkatmu kepadaku, yakni ini mengangkatmu di dunia tanpa mengalami kematian dan ini tanpa mengalami Tanpa pengangkatan. mengalami kematian. Nah. Ya itu kan supaya sesuai dengan ayat yang lain toh Pak. Loh, Ayat yang lain kan gimana sih mengatakan kamu nanya ke saya mempelajari Al-Quran oh itu gitu ya. 10 tahun loh, masa mau Kayak- sia-siakan? Gini, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kalimat mustarok. Mustarok itu satu kata dua arti. Itu pun bukan hanya di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia pun gitu, Radmin. Contoh tuh kata muka. Nah, kalau muka itu cuma berarti wajah, itu lagu Naik Delman Istimewa, ku duduk di muka, itu ngajarin kurang ajar itu. Masa Ini kan Naik Delman konteksnya kan di muka-muka mutawafika siapa? toh. Lah bukan itu konteksnya, ini adalah kejadian Nabi Isa. Di waktu itu apakah meninggal beliau? Tidak. Gitu loh. Berarti Iya. di sini mutawafika bukan pakai kata mutawafika bukan berarti wafat Wafat. atau mati, bukan. Tapi Karena itu artinya diangkat. iya, ini kan berarti benar tuh tadi saya bilang, karena di ayat yang lain diterangkan tidak wafat kan begitu. Karena Makanya pada ayat mutawafika ini faktanya bukan dan wafat. kejadiannya gitu. Iya kan tadi saya bilang, maka karena di ayat lain dikatakan tidak wafat, makanya mutawafika ini bukan arti eksplisit wafat. Menurut tafsir Sama-sama tadi, eksplisit, sama-sama eksplisit. katanya tadi bukan wafat. Loh, eksplisit itu apa sih? Oh lah, berarti artinya apa? Eksplisit itu kan arti dari kata kan, arti dari tekstual tertulis. Arti Itu, Pak. umumnya Itu kan tawafa artinya itu wafat. kalau diartikan secara umum. Saya dari Pasuruan pergi ke Jakarta. Itu tawafa maknanya. Meninggalkan Pasuruan pergi ke Jakarta. Itu tawafa juga. Wafa juga. Bukankah Oh, harus mati? gitu. Terus kenapa Meninggal pergi maksudnya. Gini, orang mati kok dikatakan wafat? Karena orang mati meninggalkan dunia, pergi ke barzah. Secara makna pindah kan sudah. Tapi kalau kita bahas Al-Quran, apa ini maknanya? Tergantung misalnya ya tawafa. Apa artinya? Tergantung mau pakai ayat yang mana. Tadi kan sudah kujelaskan ayat-ayatnya semua yang memakai ayat lafaz ya tawafa. Ada yang bermakna diangkat, ada yang bermakna tidur, ada yang bermakna dipegang, kan gitu. Nah iya, sesuai konteks. Kayak itu kata muka di dalam lagu Naik Delman itu majas atau tekstual? Tekstual itu. Muka itu bermakna depan, bukan bermakna wajah doang. Gitu, Radmin. Nah, Iya lanjut. kan sudah dijelaskan di tadi tafsirnya Ibnu Katsir kan, sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa Allah mengambilnya dari bumi kan begitu. Seperti Pak Tata Iya, tadi tanpa bilang, mengalami kematian. Udah tadi Pergi. tafsirnya dibaca itu. pergi dari mana ke Jakarta gitu kan tawafa juga tadi katanya kan. Maksudnya mengambil. Apakah ketika saya ini ya tawafa juga dari Pasuruan ke Jakarta, apakah harus mati saya? Ya tidak. Dengan saya pergi ke sana ya tawafa maknanya. Kalau yang tafsirnya jalan lain gimana Pak Tata? Katakan Sama, sesungguhnya yang tadi aku itu. akan menyempurnakan ajalmu gitu. Oke, ini di Maryam ayat 33 dikatakan ya. Pindah. Itu sama dengan Kesejahteraan ayat 15. padaku saat jangan. aku Itu baca dengan ayat 13 sama 15. Di situ
Orang meninggal akan dan dibangkitkan kembali. Tunggu, tenang, gini loh. Ayat itu membahas tentang Oke. manusia akan mengalami 3 fase. Kalau kamu udah mau lempar aja. Jadi kalau Maryam 33 itu ya, itu menceritakan tentang 3 fase. Bahwasanya orang hidup ini akan mengalami 3 fase. Fase kehidupan di dunia, fase kematian, fase kebangkitan. Nah, umat Islam juga berdoa 3 fase ini, minta kesejahteraan, diberikan hidayah sampai selama aku hidup di dunia. Bahkan ketika aku mati, minta juga kesejahteraan atau ampunan gitu dari Allah. Begitu juga ketika kita di mahsyar membutuhkan Allah. Makanya Isa di situ ya doa seperti itu. Tapi Yesus ini sekarang masih satu fase masih. Sama seperti saya. Saya ini mengalami satu fase masih, yaitu fase kehidupan, masih hidup. Matinya kapan nanti? Ya saya nanti kapan matinya gak tahu. Matinya Isa kapan? Ya nanti ketika dia turun lagi ke dunia dalam hadis 7 tahun dia di dunia, baru dia mati, baru fase kedua. Jadi fasenya Yesus ini sama seperti saya sekarang, masih hidup dia. Gitu. Karena dia diangkat dalam keadaan hidup-hidup. Tadi itu ayatnya, Ali Imran 55. Aku akan mengangkatmu kepadaku tanpa melalui kematian. Berarti kan masih hidup. Tafsirannya tadi udah dijelasin sama Madu tadi. Gitu ya. Oke. Bukan berarti hidup, mati, bangkit. Bukan membahas itu. Itu kan mencocokkan logi ke Kristen. Padahal ada kayak gitu. Iya. Oke, Iya, berarti maksudnya selanjutnya gitu, saya Pak. bertanya nih, Pak Tata, Pak Ustadz. Kita buka di Al-Maidah 117. Ya sama, itu kalimat. Dan roh harus tahu mudhaf-mudhaf. Enggak, konsekuensinya jadi berbeda Pak Ustadz berarti. Bedanya Coba gimana? coba ya. Tiba-tiba konsekuensi. Apa, Pak? Santai aja Bang. Oh salah, itu nanti di akhirat itu. Di akhirat itu. Bahwasanya gini, orang-orang yang menyembah selain Allah ditanya oleh Allah, wahai kamu penyembah patung, mana Tuhan dulu yang kamu sembah itu? Mereka tidak bisa. Karena bukan Tuhan, tidak bisa menyelamatkan. Wahai penyembah gunung, coba, mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dulu? Bisa nggak menolong kamu? Tidak. Khusus orang yang mentuhankan Yesus, Yesus dipanggil oleh Allah. Hai Yesus, benar kamu dulu mengatakan dirimu Tuhan? Tidak ya Allah. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang tidak pernah engkau ajarkan ke saya. Saya ini ya Allah, sesuai yang kau perintah. Apa? Saya mengaku kepada mereka Israel. Ya, Maksud saya apa bukan perintah? kayak gitu nih. Tunggu Saya mau dulu. bertanya nih, Ustadz. Katanya bertanya. Ya. Gini, yang saya tanya gini Tunggu loh. dulu, habis ini kamu nanya lagi, tenang, tunggu. Ya. Tunggu dulu, boleh ngomong nggak? Maryam 33 dan tadi itu menyatakan itu ada diwafatkan profes. Oke, sudah. Jadi gini, kalau ayat Al-Maidah 117 ya, jadi gini nanti di akhirat itu. Coba habis ini Madu nanti tampilkan ya. Jadi gini, wahai Isa, kenapa kamu dituhankan oleh orang-orang ini? Emangnya kamu pernah mengaku dirimu Tuhan? Tidak ya Allah. Saya ini mengatakan aku ini utusannya Allah untuk Israel. Matius 5, 15, 24. Aku ini mengaku Nabi. Markus 6 ayat 4. Bahkan yang aku kenalkan Tuhan itu engkau ya Allah. Matius 11, 25. Bahkan aku mengatakan Tuhan Allah itu satu, yaitu engkau. Markus 12, 29. Bahkan aku bilang Tuhan tidak kelihatan ya Allah. Engkau tidak kelihatan. Yohanes 5, 37. Tapi ketika aku tidak ada, malah aku dituhankan. Botol banget mereka ini. Nah gitu itu ya, ayat itu. Silakan. Coba Bang Madu. Terus Pak Sihole, apa yang mau ditanyakan ayat itu? Halo? Pak, jangan pingsan, Pak. Pak Siole. Pak Siole.
Aduh, pingsan Iwan Villa dibawa sambil menunggu Pak Siholi yang sedang pingsan. Silahkan Kenapa, ya. Bang? Pingsan kenapa? Oh, kok nggak ngomong Pak? Ditanyain dari tadi, panggil Pak. Lanjut. Ini saya bacakan secara lengkap ya, Bang. Enggak, tunggu. Ayat berapa itu yang kamu baca? 100? Al-Maidah 117. Nah, oke, silakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Poinnya di sini, Bang. Maka setelah engkau Mengangkatku. wafatkan Nah, mengangkat di situ. aku, gimana di sini wafat, engkaulah yang mengawasi mereka. Mengangkat di situ. Wong saya juga tahu kok. Itu sama Pak dengan yang tadi. Wafat di situ artinya mengangkat Pak. Tawafat. Coba. Taruh, Apa? coba madu. Ini ayat ini nanti di hari kiamat Allah itu ya, supaya orang-orang menyembah dia itu salah besar memang. Dia tidak pernah ngaku Tuhan. Coba baca dari ayat 16-nya, 116. Wa il qala Allahu ya Isa ibnu Maryam a anta qulta linnas. Coba baca tafsiran Jalalainnya. Itu di hari kiamat nanti. Oke, Ustaz. OTW. Di ayat 16-nya, 116. Tapi Pak Tata gini, itu ada ayat selanjutnya, engkaulah yang mengawasi mereka. Setelah hari kiamat kan sudah tidak ada kehidupan. Loh enggak, itu kan di dunia setelah Yesus diangkat. Interogasinya. Apa? Maksudnya apa? Tugas Yesus selesai sudah. Nggak punya tanggung jawab dulu dia. Tapi selama dia diutus, ya dia harus berdakwah terus. Tapi setelah Allah angkat, ya sudah urusan dia kembalikan ke Allah. Nah, Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah dia itu wafat, apa kata beliau sebelum wafat? Taraktu fikum amroini rantai dulu mata masuk bihima kita belum sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Yaitu Quran dan hadis. Jadi aku udah tanggung jawab ya. Saya udah pergi. Tinggal kamu kalau kamu ingin selamat, Quran hadis itulah. Karena saya sudah tidak punya tanggung jawab. Nah gitu. Ya. Soalnya di sini teksnya bunyinya wafatkan. Kalau yang tadi kan mengangkat. Teksnya jelas. Kalau ini yang ini terjemahnya langsung engkau wafatkan aku gitu. Enggak. dan ingatlah ketika berfirman, artinya yang mana Ustaz? Ini kan 16. Di ayat 16 dulu biar nyambung. 16-17. Dan ingatlah ketika berfirman, artinya berfirman Allah kepada Isa di hari kiamat. Nah ini Isa di hari kiamat. Nah, sekarang tadi tawafa juga kan, itu bermakna diangkat ke langit. Coba baca dengan tafsirannya turun sampai 17 coba. Dengan tafsirannya itu. Oke, ke 17-nya. 17. Ciu. Aku tidak pernah mengatakan kepadaku kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Tuhan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka sebagai pengawas yang mencegah mereka dari apa yang mereka katakan itu selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau telah mengambil dengan cara mengangkatku ke langit. Mengangkatku ke langit. Jadi tawafa di situ sama. Bukan melalui kematian dulu, tapi diangkat langsung hidup-hidup ke langit. Jelas? Berarti ini peristiwanya sudah terjadi kan Pak Tata, bukan nanti di hari kiamat. Nah, Gitu. Enggak. Ini coba madu ayat 16-nya biar tahu, Pak. Ayat 16-nya ayo. 16 ini terjadinya nanti di hari kiamat, menceritakan Ya, kemarin. 16. Gitu. Coba baca langsung madu coba. Ayatnya nih. 16 coba. Langsung ya ke dan ingatlah ketika berfirman, artinya akan berfirman Allah kepada Isa di hari kiamat nanti ini. Nah, di hari kiamat nanti. Allah itu nanti akan juga menginterogasi Nabi Ibaratkan Isa. gini Bro Admin, gini loh. Nanti semua manusia yang tidak mentuhankan Allah ditanya oleh Allah,
Wahai penyembah berhala, mana Tuhan yang kalian sembah dulu? Bisa nggak menolong kamu? Tidak ya Allah, saya ternyata salah. Bukan Tuhan yang aku sembah. Khusus Buratmin, tidak usah diem saja, cukup menyimak. Buratmin, dengerin ya yang kamu sembah tadi itu ya. Ini saya panggil orangnya yang kamu sembah. Bisa? Benar kamu ngaku Tuhan? Tidak ya Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Ya, tidak pernah saya ngaku Tuhan. Saya ngaku nabi, utusan, bahkan yang aku kenalkan Tuhan itu Allah. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Tapi setelah Engkau angkat aku ya Allah, tiba-tiba Buratmin mentuhankan aku. Begitu jahatnya Buratmin ya Allah. Ini loh Pak Tata. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya. Bentar, ini. Kalau Sedikit, saya Pak. tuh jadi ketawa nih. Jadi kalau gini ya, perbedaan pemikiran kita. Lalu kata Buratmin gini, Buratmin menjawab, Jangan aku tuh. tunggu dulu. Kata Buratmin, beginilah cinta. Dari dulu deritanya, tiada pernah berakhir. Pasti holy Mohon maaf dulu. Bang, kayaknya Deng. Ini ya, Betul Deng. Pak Tata, Silakan, Pak Madu, Bang Madu. Kalau kita arti Tuhan itu, kalau andai kata Gusti itu bahasa Indonesia, kita pakai Gusti. Kalau bahasa Inggrisnya love. Apa Bukan love? God. Le. Biar jelas. Jadi Gusti Yesus, Gusti Allah. Gitu. Kata-katanya nggak ada, tapi bukan Mister. Ya gini Mr. Siole sama Bro Admin, andai kata mengenai wafat ya. Andai kata diikutkan, diiyakan, andai kata ya diikutkan, diiyakan pendapatmu, tetap tidak akan merubah. Wafatnya itu tidak karena disalib. Karena surah An-Nisa ayat 157 kan gitu. Jadi wa maqataluhu wa masalabuhu walakin subihalahum. Jadi Rasulullah Isa, Nabiullah Isa itu andai kata wafat itu tidak karena disalib wafatnya juga, gitu loh. Enggak apa ya, kalau diikutkan iya oke, wafat oke, kita iyakan gitu kan. Tetapi apakah dia disalib ya enggak. Gitu loh Bro Admin. Tetep Bang, subihalahum itu pengertian lain. Yang diserupakan itu ceritanya, bukan sosoknya yang diserupakan. Jadi bisa saja tetap terjadi penyelepan, tapi ceritanya Tetap diserupakan, diganti gitu loh. Tetap Jadi penyalipan bukan itu orang ada. yang diganti. Iya. Tetap penyalipan itu ada, tapi bukan yang Nabiullah Isa. Enggak ada urusannya sama itu. Allah udah Ya, ngangkat tapi- hidup gitu. Ya, Andai kata ya, andai kata seandainya tadi terjadi. diikutkan ya, diikutkan wafat, tetap wafatnya itu ya karena bukan karena ya diselamatkan, bukan karena disalib gitu-gitu, enggak ada drama-drama gitu. Jadi Allah tuh Tuhan kami tuh bukan Tuhan yang maha drama, yang harus dia itu menumbalkan anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa manusia gitu. Bukan Tuhan Bang. Kali Deng. Hah? Tadi Kenapa kan- harus tuduh poin Deng? Tadi Terlalu drama habisnya. Kalau mau ngapus dosa itu harus jadi manusia, harus kelaparan juga. Saya juga bingung. Kalau susah memahami itu Taurat itu susah. Lanjut Ustaz Tata, lanjut. Kamu tuh saya capek. Gantian madu dulu dari Misalnya nih, Pak Ustaz nih, kenapa ada kurban? Kenapa harus ada sunat? Kenapa harus ada akikah ketika anak lahir? Harus ada substitusi hewan gitu. Kenapa nggak ditanya-tanya gitu? Tapi kalau saya Pertanyaannya kenapa Pak? Hah? Pertanyaannya kenapa gitu? Oke, saya jawab. Jadi kalau kurban itu cuma hukumnya sunnah. Inna ataina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Maka itu sunnah hukumnya ya. Kalau akikah itu bersyukur. Misalnya kita punya anak, untuk menunjukkan kita bahagia bersyukur, maka akikah menyembelih kambing, undang nanti orang-orang makan, mensyukuri. Intinya maknanya kayak gitu. Bukan tafsir bebas itu, Pak Ustadz. Apa? Kok Pak tafsir bebas Pak? Tafsir bebas. Kalau kami muslim tuh gitu orangnya, bersyukur tuh nyembelih kurban, domba gitu kan. Kalau ada yang sebelah tuh bersyukur tuh nyembelih Tuhan. Itu beda itu.
Menyembelih Tuhan. Iya, karena kan dia bersyukur dosanya telah dihapus kan gitu Ustaz. Kalau Yesus tidak bangkit ya kita juga nggak beriman lah, ngapain gitu. Biasa kayak di Quran sebenarnya ada kan bahwa Yesus itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Sekarang gini, wajihan fid dunya wal akhirah. Buka madu wajihan fid dunya kenabian. Di akhirat bisa beri sabar kepada umatnya. Siapa umatnya? Ali Imran 49 Israel. Nah, kenapa dia dimuliakan? Karena dia dulu ketika diutus dihina dia. Dikatakan ada zina lah. Sehingga apa kata Allah? Hei Israel, kenapa kamu dulu menghina utusanku? Padahal dia terkemuka karena seorang nabi. Kamu tolak bahkan mau kamu bunuh. Ah, gitu maksudnya ayat itu ya. Ya di akhirat pun juga dia terkemuka kan. Iya, untuk umatnya. Coba bisa beri syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Di situ Israel. ada untuk umatnya Pak Ustadz. Iya, kan saya tahu dengan tafsirannya. Oh, ditafsir lagi ya. Loh, kalau makanya umat Islam itu setiap kalimat itu ada penjelasannya biar kita tidak salah paham. Tapi Kalau- katanya Al-Quran terperinci jelas, kok ditafsir lagi Pak Ustadz? Ya makanya justru terperinci itu buktinya saya bisa menjelaskan terperinci. Sama ini Bang Siole, diksi Quran cakep ya mengenai orang-orang terkemuka ya. Diksi Quran tuh cakep banget, indah banget. Jadi dia tuh termasuk orang-orang yang dilebihkan, dinaikkan derajatnya. Nah, bayangkan dengan ini. Sayangnya Pak Siole ini tidak mengimani Quran kan, jadinya lihat diksi orang terkemuka di dalam kitabnya Bang Siole. Mazmur 107 nomor 40, ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Jadi kalau di kitabnya Bang Siole, orang terkemuka tuh nggak jaminan. Beda sama diksinya Quran. Bagusnya kalau diksi Quran kan orang-orang terkemuka itu yang mereka itu dilebihkan, yang diangkat derajatnya kan gitu ya. Kalau di Mazmur, kalau di kitab, kalau di kitab Bang Siole itu orang-orang terkemuka tuh nggak jaminan, gitu. Jadi iya nggak jaminan, makanya imani kitabnya Abang gitu. Kalau diksi di Quran tuh terlalu indah, terlalu bagus. Orang-orang terkemuka tuh yang mereka tuh yang diangkat derajatnya sama Allah. Di Indonesia juga presiden suka dihina Pak. Iya, tapi di Quran nggak ada penghinaan terhadap orang-orang terkemuka, itu aja. Nabi Anda juga dihina Pak. Dibilang inilah itulah. Kan Dibilang apa? Itu kan yang bilang manusia, bukannya Allah. Bukannya kitab sucinya yang bilang. terkemuka Pak. Iya, kitab sucinya bilang terkemuka. Orang yang ditinggikan derajatnya, bagus ya diksi Quran ya. Makanya pakai diksi Quran aja. Karena apa? Di diksi kitabnya kalian, itu orang-orang terkemuka itu nggak jaminan. Gitu loh. Iya. Diksinya cakep kan Quran? Pakai aja Quran, gitu loh. Namanya manusia, orang yang benar aja bisa diejek, diolok-olok, dihina, itu udah lumrah itu loh Pak. Ya makanya Al-Quran meluruskan sama dengan gini, Galatia 3:13. Dikatakan dia terkutuk. Islam, oh jangan gitulah. Dia nabi terkemuka. Ikutin Al-Quran aja, membela Yesus. Pak Tata, kalau saya mah 14 tahun baca Quran Pak Tata. Oh, cakep 14 tahun. Cakep Pak, mantap itu. Nah, terus apa yang kamu tahu? Yang saya dapat di situ, ini ya kita diskusi ya. Iya. Terkemuka doang nih dapat ini. Awas, Nah. terkemuka doang. Enggak. Coba di hatinya ada kasih, coba kita hati. Ya, ada, jangankan di hati saya, jangan ada kasih. Dompet ada kaspon juga ada, Pak. Bukan hanya kasih aja. Ah, udah nggak nyambung nih Pak Tata. Saya ngepen loh ke Pak Tata ini ngepen saya. Santai loh Pak, kita mau gurau dari tadi serius mulu. Ih. Tadi Iya. ini tolong sebentar. Ini untuk kita lah. Saya 14 tahun baca Quran. Karena kenapa gitulah? Karena bapak angkat saya Muslim yang taat, baik, hatinya sangat luar biasa. Gitu ya. Pinjam dulu 100 dong, terus ujung-ujungnya gitu nih. Nah saya gimana hormat, ya pokoknya baiklah gitu. Sholatnya apanya nggak pernah lupa, sekalipun dia capek gitu. Beliau itu. Nah saya kan tertarik tuh.
Nah, baca Al-Quran. Tapi gini no, kita bicara dari hati lah, jangan pikiran yang lain. Setelah saya baca, kan katanya itu firman Tuhan. Setelah saya baca, susah untuk bisa saya pahami bahwa itu firman Tuhan. Yang bicara itu yang saya dapat, si kami yang bicara, yang menerangkan Tuhan, sehingga dia mengatakan kepada Tuhan itu dianya. Nah, itu yang saya dapat seluruh Al-Quran itu seperti itu. Dan dikatakan kalau dia ada kata-kata mengatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, itu benar, aku, di situ kalimatnya seperti itu. Langsung contohkan ayatnya ya, anu Bang. Hah? Langsung dicontohkan ayat yang mana yang membuat bingung ya. Misalnya, saya nggak ada Quran di sini. Waktu 14 tahun belajar Quran tiba-tiba nggak ada Quran, kemana itu? Enggak, jauh dari saya gitu. Misalnya lah di surat 42 itu dibaca dari satu kitab itu, Perikop. satu surah itu, di situ bingung memahaminya saya. Satu ayat aja ada kan? Ya makanya bertanya, coba ayat yang mana coba biar tidak bingung. Karena gini loh Bang ya, abangku gini Bang, tunggu dulu. Mulai ya. Jadi gini Bang, perbedaannya kitab suci dengan koran. Kalau koran majalah sekali baca paham kita. Tapi kalau kitab suci, kalau Taurat nanya ke Bang Moto, Rabi yang paham. Bang Moto kalau pengen pinter harus tahu bahasa aslinya, tafsirannya. Dan ini kalau Islam ulama ustad. Tidak boleh. Kenapa Tata kok harus butuh guru ulama dan ustad? Karena yang kita baca kitab suci, tidak sembarangan. Kalau baca koran, majalah, tidak usah guru. Ya, makanya Anda tanyakan yang mana, ayat yang mana yang buat bingung. Gitu, silakan. Karena yang Anda baca kitab suci, bukan koran. Kalau koran sekali baca, paham. Contohnya saya Bible. Menurut saya Bible bukan kitab suci. Kok bisa Tata? Buktinya saya baca langsung paham. Gitu. Bang Juma paham banget dia. Kenapa? Padahal dia muslim. Karena yang dibaca bukan kitab suci. Bang cuma ini saya baca ayatnya salah. Dipleset. Ya silakan, apa ya? Ya itu asis surah lah. Misalnya Asis suris mana? surat asis surah kok gimana? Surat 42. Asis sore. Asis surah. Kok bile? Kayaknya gimana sih? Surahnya? Nggak ada Asisura. Asyura dengan Asyara ada. Iya, Asisura nggak ada. Surat 42. Ayat Asyura. Syura. Ayat. Aman sih. Bingsa ditulisnya di sini. Bacanya Ya, makanya itulah kitab suci. harusnya jangan diterjemahkan dong kayak gitu. Gitu. Itu transliterasi namanya. Iya, yang membuat bingung apanya? Dari awal aja. Aduh ya, kosong baca semua. Misalnya 3. Kalau ayat 1-2 kan itu ayat apa itu? Kita lihat apa itu? Nah, dari ayat 3. Demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang. Nah, dari tata bahasa ini kita bicara tata bahasa ya. Ini apakah Tuhan bicara seperti ini? Demikianlah Allah. Nah, mewahyukan kepadamu. Kalau dari tata bahasa bagi saya ganjil lah. Dia genapin. Demikianlah aku yang maha perkasa lagi bijaksana. Nah, itu cocok bagi saya. Jadi gini, intinya gini lah. Sebentar. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa ada di bumi, dan dialah. Nah, Terus, kata-katanya
dia. Nah, jadi gini Bang, dalam Al-Quran itu Allah menyebut dirinya kadang-kadang langsung nama. Seperti menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32 Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, langsung nama. Kadang-kadang pakai kata ganti. Huwa, dia, ana, nahnu, inna, kami, aku, dia. Itu domir kata ganti. Harus tahu. Ketika pakai dia, siapa dia di situ? Allah. Ketika ana, apa di situ? Aku, kami, itu tetap Allah. Jadi tidak ada susahnya umat Islam. Udah tahu. Memang Allah menyebut dirinya kadang-kadang pakai kata ganti, kadang-kadang langsung nama. Yang penting harus tahu domir kata ganti itu siapa itu gitu loh. Itu ya. Yang kita pahami kalau dia itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Kalau kami itu jamak. Begitu kata bahasa. Gini. Kalau kami itu gini. Di dalam Al-Quran ini, di dalam Islam itu bahasa Arab harus tahu. Ketika Allah mengatakan dirinya kami, ada dua faedahnya. Pertama maknanya li takdim. Seperti saya mengatakan, Bang Moto, antum mau kemana? Itu takdim namanya. Antum itu kan jamak, padahal Bang Moto sendirian. Yang kedua, menandakan dia sang pemilik kuasa. Makanya presiden itu jarang mengatakan aku, kami gitu, karena dia kuasa. Yang kedua, kata-kata kuasa ada harus dia sendiri yang turun, sehingga memakai kami. Gitu. Contohnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Apakah Allah sendiri yang turun ke dunia? Tidak. Malaikat, saya ini kan raja malaikat. Kamu saya utus, sana pergi, sampaikan wahyu. Nah, menandakan dia itu penguasa. Itu namanya ya. Jadi tidak ada yang repot. Cuma kalian tidak mau belajar. Gitu. Sama ini Bang Siole, sekalian saya juga bertanya kalau masalah keraguan mengenai ini firman Tuhan atau bukan. Jadi kita juga bertanya dalam Lukas 7 nomor 39. Di situ dikatakan, ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ini nabi bla 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 bla. Ini orang Farisinya siapa? Terus bagaimana Lukas menyelidiki perkataan dalam hatinya seseorang? Kan Lukas 1 nomor 1 dia kan hasil penyelidikan kan gitu ya. Nah di Lukas 7 nomor 39 ada orang Farisi yang kita nggak tahu orang Farisi itu siapa, terus berkata dalam hatinya. Saya aja Ustaz Tata ngomong dalam hati saya nggak tahu gitu kan. Nah ini Lukas bisa so tahu-tahuan nih. Ini gimana ceritanya nih, caranya nih, metodologinya. Oke, sekarang dulu ya, biar kita enak, biar tenang. Bang Glenn, Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Assalamualaikum semuanya, Bang Glenn. Oke, sekarang udah ada Bang Andi yang lain, saya istirahat dulu nyimak. Ayo, silakan. Siap Ustaz. Ini gimana, Bang Siole? Lukas berapa tuh Bang? Lukas 7 nomor 39. Lukas sembuh. Itu bisa jadi pantun deh, luka sembung bawa golok. Nah, kayak gitu. Ya, kan tadi dibilang bahwa Lukas itu hasil penyelidikan apa yang sudah dipahami oleh masyarakat pada saat itu ketika Lukas menyelidiki. Bahwa Lukas hanya menuliskan apa yang dia selidiki. Bagaimana cara melidiki orang itu berkata dalam hatinya? Bukan Lukas yang menyelidiki, apa itu yang diceritakan orang. Iya, orang bagaimana tahu bisa ngomong ke Lukas, tadi dia ngomong dalam hatinya loh. Nah itu bagaimana caranya orang itu tahu gitu? Kalau pemahaman di kita kan, bahwa seseorang rasul Berat saudara. dia diilhami oleh Roh Kudus. Ini kan, ini.
Ini. Ini gimana maksudnya? Bagaimana Lukas tahu kalau orang itu diilhami oleh Roh Kudus sehingga orang itu bisa tahu isi hati seseorang? Artinya ceritanya sudah beredar di masyarakat loh Bang. Oh, cerita yang beredar di masyarakat lalu dijadikan kitab suci. Ya ditulis oleh Jadi sebuah desas-desus, sebuah isu, ibaratnya kayak sebuah obrolan warung Gosip kopi lah. yang diangkat gitulah. Ya gosip mak-mak yang diangkat jadi sebuah kitab suci gitu. janganlah gosip mak-mak gitu ya, itu benar gitu ya. Ya udah gosip bapak-bapak kalau mama nggak enak. Itu gimana? Jelas dikatakan di situ, Theophilus yang mulia, Ha-ha. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Betul. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Udah ada menyampaikan ini. Si Lukas ini diinjilin nih. Benar Lukas kan ini? diinjilin. Selidiki. Lukas diinjilin, Injil aja belum jadi kan Injil Lukas ini. Gimana? Kan para rasul itu sudah menginjil, bos. Mm-mm. Ketika setelah Yesus. Pakai kitab Injilnya kitab Injil apa? Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu emang sudah ada zaman Yesus. Kan belum ada. Kan mereka murid-murid melihat Iya. langsung, berbicara langsung apa yang dikatakan Yesus ya disampaikan. Oke, saya kembali ke stick on my point gitu kan ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Bagaimana? Yang pertama orang Farisi kita juga nggak tahu siapa gitu kan. Terus bagaimana orang itu tahu perkataan dalam hati seseorang? Cerita ini sudah beredar. Cerita yang beredar. Jadi kalau cerita yang beredar itu bisa jadikan kitab suci gitu Pak? Halo boleh ngomong sama dengan An-Nisa 157 juga perkataan orang itu menjadi firman Tuhan. At-Tarim ayat 3 juga perkataan orang. An-Nisa 57 itu perselisihan di antara mereka berselisih. Nah, itu perkataan orang berarti. Loh, emang di mana kalau ada data fakta sejarah yang menguatkan At-Tarim bahwa 3 juga pembicaraan orang dari satu-satu. Tidak Di bisa Anissa buka juga pembicaraan orang. satu-satu Ando, satu-satu ganteng. Jadi Anissa Begitu satu. coba menilai. Iya, Karena memang satu-satu. Alkitab itu bukan turun dari langit. Satu-satu. Tapi hasil penyelidikan orang kan, dia nggak turun dari langit, gitu kan? Bukan berarti isi dalam situ berarti sesuatu yang turun juga dari langit. Ya udah, saya paham dari situ. Nanti di Al-Quran juga ada perkataan orang dari firman Tuhan. Mereka berselisih antara mereka begini-begini. Berarti perkataan manusia itu. Iya. Dibilang berselisih ini. Di At-Tarim ayat 3 juga Tunggu. Ada nggak diksi dalam Quran itu begitu. menukil perkataan dalam hatinya seseorang? Memakai kacamata kita menilai kitab. Alkitab itu menyejarah. Iya, tapi Ando Sama dengan Abraham menyejarah, Musa, Firaun benar-benar nyata menyejarah. Itulah. Anda kadang-kadang Jadi santun, begitu, kadang-kadang Firaun pun menyejarah. Firaun Anda. Secara sains bisa dibuktikan. Benar. Iya bener ya. Jadi gini, Pak Ando. Jangan ngeledek begini. Enggak gini, habisnya Anda tuh kalau naik komal helmnya nggak dilepas, jadi nggak dengar orang lain ngomong. Helmnya lepas dulu, baru naik komal. Gak bisa gitu gimana? Jadi kamu pakai helm di atas komal ini nggak dengar orang ngomong apa gitu? Saya belum ngomong, Anda sudah potong. Kapan saya mau ngomong? Dari tadi saya diam. Ya, Dari Satu-satu. Baru saya ngomong udah dipotong. Gimana sih? ya udah deh. Lah. Shh, jangan cengeng kayak susah. Jadi di dalam Al-Quran ada nggak diksi bahwa Allah itu menerangkan bahwa dia itu menukil perkataan hati orang gitu, seperti dalam Lukas 7 nomor 39. Sekarang baca aja nih 157. Mereka berselisih, dia begini tidak disalib, begini. At-Tarim ayat 3 baca aja dulu. Siapa yang
Siapa yang berkata-kata di situ? Oke. Jadi begini, Dalam An-Nisa begini, 157. saya mau terangkan dulu ya. Iya. Kita jangan menilai kitab suci lain dari kacamata kitab suci kita. Karena Alkitab itu menyejarah. Firaun itu ditulis Alkitab nyata ada. Abraham itu, Musa ada nyata. Jadi kalau dibilang firman Tuhan bukan semata-mata perkataan Tuhan semua. Cerita tentang Musa, tentang Abraham, tentang Firaun ditulis, Nabi Nuh ditulis, Lot ditulis, ya. Jadi itu adalah pendukung-pendukung perkataan-perkataan termasuk perkataan Nabi Daud. Jadi jangan ditafsirkan seperti itu yang saya protes, ya kan? Hah? Jadi gini, Protes. Nanti kalau kita harus berkata firman Tuhan itu harus jatuh, kenapa kita menulis Firaun, kenapa kita menulis Abraham, kenapa kita menulis Musa, kenapa kita menulis Yesus? Iya, jadi- Artinya tidak seperti itu. Diam dulu kau, nggak bisa diam nggak kau, Dari Ando? atas. Kalau Ando, kita Ando. Gantian, gitu, Diam dulu kau. Diam. gantian. Ya Nggak bisa Allah. mau diskusi ngoceh mulu kayak pelacur. Lanjut. Santai. Nah, Jadi ya Andonya, jadi Pak Siole, Pak Siole yang ganteng. Jadi bagaimana ini mengenai Lukas 7 nomor 39? Apa yang bisa konklusi yang kami bisa dapatkan gitu? Metodologi apa yang digunakan Lukas itu sampai ia bisa tahu isi hati seseorang, lalu ia tuliskan jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang akan menjamah ini dan seterusnya. Lukas tidak tahu isi hati orang, tapi Lukas menceritakan cerita kenyataan yang ada di masyarakat pada saat itu dia tuliskan. Lukas nggak tahu isi hati orang, tapi dia menuliskan. Ini gimana ceritanya, Pak? Gini loh, saya nih cerita nih. Saya anggap aja saya pas ada kejadian pada Yesus pada saat itu kan. Saya ceritakan bahwa Yesus itu menyembuhkan orang tidak bicara, tapi Yesus tahu isi hatinya. Datanglah si Lukas ke saya. Begini, ditulis si Lukas lah seperti yang saya katakan. Begitu loh. Jadi Lukas itu mendapatkan informasi ada orang yang berkata dalam hati itu dari orang lain. Betul. Nah, bagaimana Lukas itu bisa ngecek orang ini bohong atau tidak? Kita ceklah apa yang dikatakan oleh Rasul atau murid-murid Yesus. Markus, Yohanes, Matius, Petrus. Van Basten. Enggak cocok enggak gitu. Bagaimana di sejarah, bagaimana di masyarakat. Jadi seperti kalau kita lebih mendalami bahwa Lukas ini Sakau kayaknya. mau yakin bahwa apa yang dicerita atau yang dikatakan para murid kepada mereka benar enggak ini? Yang benerin Roh Kudus, Pak, ya. Kenapa? Yang benerin kan Roh Kudus, kata Bapak dari tadi. Yang benarin Roh Kudus mana maksudnya? Katanya. Oh, jadi Roh Kudus nggak ikut campur dalam hal ini? Roh Kudus mah pasti ikut campur dong, bos. Bener Nggak berarti, ikut Pak. campur. Berarti taunya dari Untuk mengetahui isi hati orang itu, dia nggak ada kaitannya itu. Dia mendapat atau menulis itu berdasarkan hasil penyelidikan, hasil cerita gitu. hasil cerita orang, jadi diangkat oleh penulis Lukas ini untuk jadikan kitab suci gitu ya, Pak ya? Betul. Mantap lah. Ini saya entah mau kagum, entah mau bingung saya. Di antara dua persimpangan saya. Kagumnya ya kagum aja, bisa senekat itu Lukas mengangkat kisah-kisah cerita seseorang itu diangkat jadikan kitab suci. Bingungnya itu kok semudah itu percaya gitu dengan desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat lalu ditulis dan diangkat menjadi kitab suci itu. Nah, disitulah kita harus berbeda. Kalau Kita harus kami, berbeda. semua Alkitab itu ditulis berdasarkan cerita, berdasarkan apa yang terjadi begitu. Dan Tapi ilham Roh Kudus. Itu
adalah kita katakan firman Tuhan, itu makanya di situ tadi berbeda. Kalau dikatakan firman Tuhan, berarti pikiran Tuhan ada di situ. Oh, berarti ini pikiran Tuhan nggak ada di sini karena ini kan desas-desus kisah cerita masyarakat yang beredar ya. Tentu bahwa Lukas itu digerakkan oleh Roh Kudus dong, Bos. Oh, bosnya Roh Kudus. Nggak pakai ngisep rokok dulu. Berat kayak gini. Santai Pak, kita santai aja Pak. Berat, kalau kita nggak berat, bagi kalian itu pasti berat. Dan itulah. Iya berat sih Pak, karena kalau misalnya saya cuma ngobrol santai sama Ustadz Madu, tiba-tiba ada Bang Glenn gitu menuliskan apa yang kami obrolkan gitu, terus dijadikan kitab suci. Ada satu sisi yang Bang Glenn, Anda kan menulis tadi apa yang kami berdua percakapkan gitu. Ada loh hal-hal yang nggak penting seharusnya Anda nggak masukkan di sana kan gitu kan? Atau ini yang kami ceritakan ini Bang Glenn hanya sekedar pepesan kosong gitu, ini nggak ada maksud dan maknanya apa-apa gitu. Kenapa Bang Glenn menuliskan ini lalu diangkat hal ini ke sosial media dan sehingga ada banyak orang yang mengimani itu, dan saya berlepas diri kalau memangnya ada informasi yang salah di situ, saya nggak mau disalahkan, kan bisa begitu. Makanya harus ada dikomparasi dengan penulisan murid-murid yang lain. Ada nggak bertentangan? Kan ini kan di Alkitab itu dikanonisasi loh. Nah, artinya mana yang benar-benar bisa diterima, mana enggak gitu. Loh, emang ini benar-benar tulisannya Lukas ini? Nah, itu tuh jelas dikatakan. Jelas dikatakan apa Pak? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Gitu. Terus? Jadi kita mencari sebenarnya nih Theophilus ini siapa, kita cari-cari. Bagi saya nggak tahu lah, orang teolog ya, saya nggak dapat siapa Theophilus itu. Kok dibilang orang mulia, sampai Lukas secara khusus menyebutkan namanya. Kalau kita cari nggak dapat, tapi nggak tahu lah orang teolog ya, kurang tahu lah, kita orang biasa sih. Ada lagi yang mau Bapak pertanyakan? Kalau Nah, nggak kalau ada, saya enggak sih, pindah kalau aja. saya mah ya itu aja. Saya tetap aja pendirian saya bahwa setelah menyelidiki Al-Quran 14 tahun. Bapak bukan Lukas, nggak usah pakai kata penyelidikan Pak. Nggak gitu juga. Mempelajari gitu. Nah, agak sedikit enak, ramah di telinga gitu kata-kata. Setelah saya menyelidiki, Anda mau jadi Lukas? Mempelajari Cuma lah. Lukas yang bisa menyelidiki lalu jadikan kitab suci Pak. Jadi kalau kami nggak boleh hanya katanya gitu. Harus menyelidikkan, membuktikan. Misalnya Yesus misalnya mengatakan, aku mencintai kamu sampai akhir zaman. Ada nggak mujizat sekarang? Kalau nggak ada, ngapain saya ngikutin Yesus? Mukjizat Yesus kan terjadi, terlaksana itu hanya orang sekitarnya yang menikmati kan gitu ya. Terus Waktu Lazarus mati, dibangkitkan Lazarus doang dan keluarganya yang enjoy kan, ngeliat temannya, ngeliat saudaranya mati, dibangkitin lagi kan gitu. terus Apa manfaatnya buat kita tuh apa? ada nggak orang yang bukan Israel tuh dihidupkan tuh atau disembuhkan penyakitnya, anak perwira itu, dia nggak ada, orangnya nggak tahu di mana gitu. Ya dalam kitab suci Bapak juga kan ya, iblis juga bisa menyamar dalam terang. Terus kita lihat juga dalam Matius 7, 21, 22, 23 kan, bukan, padahal mereka tuh udah menyembuhkan, sudah bernubuat dengan nama Yesus gitu kan. Gak jaminan juga Pak, mereka tetap akan diusir nanti ujung-ujungnya kan gitu. Di mana tuh? Itu setuju. Sebentar, ini mau saya agak macet. Bentar ya Pak. Itu setuju. 21, 22 gitu. Sebentar, mau saya agak macet. Tapi kayaknya Daeng ini ada satu lagi yang mau berdiskusi, namanya extraordinary. Ini tadi menanyakan tentang tema yang kita buat Daeng gitu. Apa tuh?
Kan ini temanya seharusnya kan memang ini aku tulis segini karena fontnya cukupnya segini. Maksud saya itu gini, ini kita mempertanyakan agama masing-masing. Islam itu agamanya dari Tuhan atau dari konsili, begitupun Kristen apa dari Tuhan atau juga dari konsili, gitu deh. Gitu. Oke. Gimana Bang Pak extraordinary? Andi, kenapa diam aja, woi? Oke bang, sebelumnya minta Mana, maaf Bang saya Andi? di pinggir jalan agak berisik kayaknya. Jadi begini, dalam pemahaman Oke. kami Kristen bang, bahwa kami percaya sebetulnya Tuhan tidak pernah punya agama dan tidak pernah menciptakan agama, gitu. Artinya Kristen, Tuhan di sini maksudnya Yesus Bang. iya, baik Oke. Yesus apapun yang abang pahami, baik Yehova tidak pernah menciptakan agama bang. Itu bagi perspektif kami. Tapi bagi Islam, Tuhan mau ciptakan agama dan memilih agama yang paling benar Islam. Nah di situ kita berbeda dan saling menghargai. Oke. Itu yang pertama bang. Nah apalagi yang saya katakan. Oh, tentang penulisan kitab suci. Kitab suci bagi kami adalah kumpulan tulisan yang ditulis oleh manusia. Nah ini harus dipahami. Kumpulan tulisan yang ditulis oleh manusia dan diilhami oleh ilahi. Diilhami oleh ilahi. Dan tulisan-tulisannya berupa realitas sosial, realitas sejarah, dan konteks situasi pada saat itu. Itu dijaga terus-menerus, dikuduskan, disucikan, jadilah kitab suci. Jadi itulah kitab suci berdasarkan definisi kami. Sehingga kitab suci kami acap kali bisa divalidasi dengan peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau. Artinya apapun yang tertulis yang abang katakan tadi, menurut penelitian ini dan seterusnya, kami menganggap itu adalah kitab suci dan kami finalkan itu. Sebagaimana abang, apapun dikirim tentang Quran, abang akan mengatakan itu yang kami yakini, itu dari Tuhan. Nah, begitulah klaim Quran, begitu pula klaim kitab suci atas tulisan-tulisan suci yang kami anggap dari ilahi. Begitu bang. Oke. Saya tanggapi sedikit. Nanti Bang Extraordinary berarti percaya bahwa dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu mereka yang nulis. Nama-nama tersebutlah yang menulis gitu ya. Iya bang. Oke. Kayak Oke. menulis ada. Oke. Ya. Oke. Jadi saya tanggapi sebentar. Boleh di-mute dulu Bang, biar kasihan yang di bawah nggak noise. Baik, yang pertama, Tuhan tidak membawa agama dan Tuhan tidak punya agama gitu kan. Jadi dia itu apa? Tuhan itu ateis, nggak percaya Tuhan gitu. Jadi Yesus itu apa? Ateis. Orang ateis diikut-ikutin. Orang ateis malah dijadikan Tuhan. Ini kan agak sedikit menggelitik gitu di otak kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah benar yang tadi abang bilang dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu mereka nama-nama inilah yang menulis kitab-kitab tersebut gitu kan. Nah kalau kita cek di dalam data sejarah itu jatuh nih sebentar. Ini mouse-nya agak-agak. Nah, kalau kita lihat dari datanya, di sini ada Catholic identity dari orang-orang Katolik ya. Di sini dari orang Katolik, Catholic identity. Kita lihat dari mulai Markus nanti sampai ke bawahnya. Nah, di sini dikatakan apa? The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Apa sih artinya? Yuk kita translate. Translation to Indonesia. Di sini dikatakan apa? Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Kata orang Katolik. Penulis Injil ya yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Oke, Markus. Terus kita lanjut ke Matthew. The authorship of the gospel which bear the name of Matthew is also uncertain. Di sini juga dikatakan, jadi kita translate aja. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Ini Matius. Beralih lagi ke Lukas. Di sini Lukas dikatakan apa? The authorship of the gospel which bears
the name of Luke is also uncertain. Kita translate lagi. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Jadi kita sudah punya Markus, Matius, sama Lukas. Harapan terakhir kita dari Yohanes. Semoga ini dari orang-orang Katolik yang lebih early, yang lebih dahulu dibanding Kristen-Kristen lainnya, itu bisa memberikan kita sedikit harapan lah. Setidaknya Yohanes ini masih ada harapan lah, mudah-mudahan. Kita langsung ke John atau Yohanes. The authorship of the gospel which bear the name of John remains a mystery. Jadi penulis dari gospel Yohanes itu masih menyisakan misteri. Siapa penulisnya? Nah, ini artinya penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi kalau ini dari orang-orang yang terdahulu yang lebih dahulu daripada yang lain-lainnya dalam masalah denominasi, ya Katolik sudah menjelaskan ini bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diyakini bahwa penulisnya bukan nama-nama tersebut, gitu Bang. Oke Bang, aku tanggapi dulu bahwa ketika Yesus atau ilahi punya agama, maka dengan bersegera Bang mengatakan teis, tidak teis, fisiknya. Iya, oke Bang. Agak dari tempat yang tenang mungkin Bang, lebih nyaman abangnya juga. Saya adanya di sini sih Bang, di pinggir ini, udah jalan agak susah. Saya kebetulan lagi nunggu. Jadi definisi agama menurut abang apa gitu loh. Jadi kesana sekarang. Karena kami punya definisi tersendiri terhadap agama. Agama adalah bagi kami ya, agama adalah produk primitif dari sebuah peradaban atau produk kebudayaan atau ciptaan manusia. Lah, artinya apa? Lalu Tuhan itu apa? Bagi kami, Tuhan adalah sang cinta. Bang, jangan berpidato Bang, mana dalilnya? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Siapa mengatakan mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi saudaranya, dia pendusta. Ayat kunci nih. Karena Allah adalah kasih. Allah yang di perjanjian lama disebutkan esensinya roh, ternyata roh itu identitasnya adalah kasih. Begitu, artinya kekristenan bukanlah ritual dan simbol-simbol, karena kami punya definisi tersendiri bahwa bila materi atomnya adalah intinya adalah atom, dikecilkan lagi subatomik, inti dari agama adalah ritual dan simbol-simbol, nggak bisa dilepaskan itu. Apapun abang katakan, oh kami membersedekah, iya, tapi kalau abang tidak melakukan gerakan-gerakan tertentu yang abang pikir menyenangkan ilahi, tidak diterima. Artinya agama tidak bisa lepas dari inti atomnya. Apa inti atomnya? Ritual dan simbol-simbol. Kekristenan apa? Kekristenan adalah action of love, bukan action of ritual. Jadi menyenangkan ilahi, ibadah sejati bagi kami melakukan cinta, standarnya Yesus. Jadi bagi kami Tuhan tak pernah menciptakan agama, agama adalah produk kebudayaan. Itu dulu Bang. Baru tentang penulisan Alkitab. Penulisan Alkitab banyak beberapa sumber. Justru itulah bentuk kejujuran Alkitab. Harusnya kami bohong dong, seperti mungkin yang sebelah sana. Oh yang menuliskan itu ini ketika dirunut. Tidak. Ada orang menelitinya seperti ini di sumber yang saya dapat. Bahkan Yohanes punya murid namanya Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Mereka menulis itu. Artinya apapun itu penelitiannya, itu adalah bukti kejujuran Alkitab. Sama ketika kami membiarkan Kristen liberal mengacak-acak Alkitab, tetapi sesudah diacak-acak ternyata penemuan arkeologi membuktikannya. Kristen liberal pada diam. Kembali lagi, tetap kami anggap kitab suci adalah yang diilhami oleh ilahi dan kami meyakininya. Sebagaimana teman-teman membantah ayat-ayat Al-Quran, abang akan mengatakan, inilah dari ilahi. Begitu Bang, dan kami sudah finalkan itu. Itu dulu abangku, agak berisik nanti abang-abang di sana. Silakan Bang, sebentar saja, sebentar. Iya, jadi definisi agama ya.
agama, kalau di Islam itu kami menyebutnya dengan din. Din itu the way of life. Jadi pola cara kami menjalani hidup. Jadi din ini muncul. Din itu bisa berarti agama dan juga bisa berarti suatu hukum. Jadi Maliki Yaumiddin. Jadi Allah lah raja yang menguasai hari penghukuman. Kata din muncul di sana. Jadi inna dinna indallahil Islam itu maksudnya adalah suatu pola hidup di mana kami mengambil hukum dari situ dan kami akan dihukumi juga dari situ. Jadi din itu adalah bagaimana cara kita itu menjalani hidup sesuai dengan apa yang telah Allah ridhoi dengan hukum-hukum Islam. Dan kami juga akan dikenakan apabila kami melanggar itu sesuai dengan azas hukum Islam. Jadi di kami itu din itu the way of life, bukan produk primitif pemikiran dari suatu golongan atau suatu kaum. Itu yang harus difahami sama teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kasih ritual. Tetap berhubungan juga abang dengan simbol-simbol. Gitu kan? Simbol-simbol yang digunakan itu kalau kita ketahui bersama di rumah teman-teman Kristen itu ya pasti. Kalau dia Kristen ada tanda salibnya. Kalau dia seorang Katolik, tanda salib plus ada korpusnya di sana. Tetap menggunakan simbol. Walaupun saya yakin ketika kita bisa pakai mesin waktu, kita bermain ke rumahnya Yesus, saya yakin di rumahnya juga nggak akan ada tanda salib seperti apa yang teman-teman Kristen pajang-pajang di rumahnya sebagai simbol cinta kasih, simbol kasih sayang. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Melihat simbol ini ada, simbol-simbol ini ada di rumah teman-teman Kristen. Kenapa? Karena simbol ini kalau menurut teman-teman Kristen itu adalah sebuah bagian dari manifestasi dari bentuk cinta Tuhan. Justru ini adalah metode yang paling menyulitkan untuk Yesus pada saat itu. Dia harus mati di sana. Sebelum mati dia juga harus berdoa di sana dan bentuk suatu penghinaan, suatu kutukan. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Itu suatu bentuk kutukan dan itu dipajang dan dipasang dalam rumah. Simbol kutukan itu ada di rumah teman-teman Kristen.